tes tes. Memulihkan hidupku, besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam Amerika, salam Jesus. Salam kerja. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi kita akan baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Amos 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian, Amos 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama dengan suara yang sangat keras. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, dan kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang baik. Sebelum kami memulai ibadah ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami, urapi, Tuhan beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pagi hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mau persembahan kami di hadapan Yesus. Kami membawa korban syukur kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Mengingat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau melayakan setiap kami untuk datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yang segenap hati menyatakan, kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Angkat hatimu, angkat tanganmu, ringan hati. Haleluya. Takkan pernah terbawa hanya yang terbaik bagi Yesus. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Yang
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Ini bukti kami mengasihi Kau Tuhan. Bukti cinta Yesus, terimalah. Yesus, terimalah korban syukur ini yang di hatiku. Mari kita sembah Dia, sembah Beri yang terbaik, beri yang terbaik. Bersyukur sebesar kasih-Mu yang Tuhan. Mari pandang Dia, pandang kemurahan-Nya, pandang kebaikan-Nya. Usir kita mulai merasakan kebaikan-Nya. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Memuji Engkau, Yesus Tuhan. Kau dahsyat, mulia. Jadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus, terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kau agung dan mulia Yesus. Haleluya.
kami memujikan. Oh yes, Jesus, haleluya. Dengan menyatakan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
Laikkan segala bangsa memuji memuliakan namamu. Yang siap bersorak-sorai, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kita percaya kita amin. Haleluya. Ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Ku kan kau perisai.
berbicara buat setiap kami Tuhan. Melahirkan setiap kami, melahirkan kehidupan kami. Bila kami meninggikan Engkau Tuhan melebihi dari segalanya Tuhan Yesus. Menyembahmu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu
dan penyembahan pengakuan kami menyukakan hati Tuhan. Kami rindu senantiasa ya Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah Roh Kudus, sempurnakan penyembahan kami ya Tuhan, dan kami terus menikmati kebenaran yang datang dari Tuhan. Hidup kami dalam kebenaran firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kami memuji menyembah dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kasih, ada kuasa, bahkan ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan atas kami semua. Kami bersyukur kalau kami juga menikmati berkat firman Tuhan. Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini, dan kami siap menjadi pelaku firman Allah. Kami tolak kuasa gelap, roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, beracara berkehendak di tempat ini, ya Tuhan, kami siap diubahkan, diberkati. Kehidupan kami selanjutnya menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Salam GTM. Bisa lebih semangat lagi Saudara. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, kita sudah seminggu masuk di bulan Agustus. Saudara pasti diberkati Tuhan selama seminggu ini dan beberapa waktu yang lalu. Dan kita juga yakin, kita percaya hari depan selanjutnya perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Ulangan 13 ayat yang keempat. Saudara, pada bulan ini kita berbicara tentang penguatan semangat, penguatan melayani Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ulangan 13 ayat yang keempat, saya akan bacakan buat kita semua. Saudara juga menyimaknya, saudara boleh juga membaca, boleh suara kedengaran atau dalam hati saudara, yang penting masuk di hati kita dan diberkati Tuhan. Ulangan 13 ayat yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya juga mengupas ayat ini, dan di sana ada kata yang berulang-ulang dinyatakan, yaitu kata harus. Saya ulangi lagi, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Sama-sama katakan, harus kamu ikuti. 2, 3. Kamu harus takut akan Dia. Harus takut akan Dia. 2, 3. Harus berpegang pada perintahnya. 2, 3. Suaranya harus kamu dengar. 2, 3. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudara, saya menekankan di sana, saudara, ada kata berbakti. Saudara, apa artinya berbakti? Berbakti kepada Tuhan artinya menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Tadi di awal, saudara, opening ibadah ini di bulan Agustus ada nyanyian. Ini lagu kebangsaan kita. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Saudara, kasih Tuhan bahwa berbakti itu adalah juga hampir sama dengan mengabdi dan melayani Tuhan. Maksud saya, kalau konteksnya berbakti, berpaut kepada firman Allah, maka saudara, kita mengabdi dan melayani Tuhan dan melakukan dengan patuh, dengan rasa hormat. Itu berbakti. Kalau zaman dulu, saudara, di beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, seorang bupati harus berbakti kepada raja, dan dia memberikan satu upeti, memberikan satu persembahan kepada pimpinannya. Ada kata-kata juga yang sering kita dengar, anak-anak harus berbakti pada orang tua. Apa kata berbakti? Yang dimaksud di sana, saudara, adalah memberikan sesuatu bentuk penghormatan, penghargaan kepada siapa kita harus berbakti. Kalau konteksnya sekarang ini kita beribadah, saudara, ya Tuhan, dari kata berbakti itu muncullah kata kebaktian. Pernahkah saudara-saudari arti kata kebaktian itu? Kebaktian adalah menunjukkan rasa kesetiaan kita mengabdi kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan penuh dengan rasa khidmat.
Nah sekarang saudara, apakah kebaktian kita hari ini, apakah betul seperti itu? Saudara, harus dibenahi bagi kita semua, bagi semua orang-orang yang mau berbakti, orang-orang yang mau datang dalam kebaktian. Saudara, karena sekarang banyak juga anak-anak Tuhan bahwa berbakti, melakukan kebaktian itu adalah sebagai sambilan, atau saudara hanya sekedar suatu supaya mendapatkan suatu penghormatan karena kita adalah Kristen, kita ini adalah Nasrani. Orang Kristen kalau minggu ke gereja hanya sekedar demikian. Tetapi kalau dari kata bakti, maka kita akan mengabdi, kita akan melayani, kita akan memberikan rasa hormat. Saudara dikasih Tuhan, apakah sekali lagi sekarang ini kita sedang melakukan rasa hormat tanda petik itu kepada Tuhan? Kita khidmat kepada Tuhan ketika berbakti. Saudara, ada juga yang asik ketika berbakti. Saudara, di sana sekarang ini sudah menjadi satu tren. Dengan handphonenya, maka dia bisa berbakti sambil kemudian pegang handphone ke sana kemari, selfie dan lain sebagainya. Saudara, itu di tengah-tengah kebaktian. Apakah itu betul? Saudara bisa menjawabnya yang saya maksud. Beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, ketika pandemi begitu kuat di hampir seluruh belahan dunia ini, termasuk di Tarakan, maka ada istilah kebaktian online, ibadah online. Saudara, di sana ada sesuatu yang menjadi fenomena. Di rumah tangga masing-masing kita melihat satu layar dan kemudian kita mengatakan itu adalah kebaktian. Sementara ada di meja makan dan kita makan minum mendengarkan, di gereja ada kegiatan peribadatan liturgi sedang berjalan, dan kemudian yang beribadah, saudara, di sana bisa mondar-mandir sambil nyapu, saudara, kemudian sambil nyemil dan sebagainya, sedang berbakti. Kalau ditanya apakah kemarin ikut ibadah online, apakah kemarin ikut kebaktian online, oh iya saya ikut, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, bukan sedang kegiatannya itu, tetapi hati kita adalah sedang berbakti atau tidak. Saya sangat setuju saudara, kalau ketika kita berbakti, tubuh, jiwa, roh kita, saudara, semuanya mengarah ke sana. Kalau roh, saya yakin sudah kita berhubungan dengan Tuhan. Roh saudara sekarang ini, roh R-nya kecil, roh pribadi saudara, nama roh itu adalah nama saudara, itu saudara menggerakkan jiwa. Maka perasaan, kehendak kita, saudara, pikiran kita ini jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Akhirnya terfokus kepada Allah, terfokus kepada pujian, bukan kepada personel yang sedang memimpin pujian. Saudara, fokus pada pujian, kata-katanya dimaknai dalam di sana. Dan tubuh saudara benar, faktanya adalah kita sedang beribadah. Orang berkesimpulan kita sedang berkegiatan dalam kebaktian. Saudara, tetapi yang menjadi pergumulan adalah jiwa. Apakah roh saudara didengar oleh jiwa saudara dalam diri sendiri? Ini pergumulan. Saudara, benar enggak jiwa kita ini sedang taat kepada roh kita yang mengajak untuk berhubungan dengan Allah? Saudara, yang dikasih Tuhan, ada kata berbakti, maka sekarang ini saudara, kita juga harus menunjukkan rasa kebaktian itu penuh dengan khidmat, penuh dengan rasa hormat dan lain sebagainya. Jika kita tidak berbakti atau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, berarti kita tidak mematuhi perintah Tuhan. Sehingga saudara, ada persekutuan-persekutuan dalam bentuk peribadatan, di sana kita berbakti kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua sekarang ini saudara, Tuhan mendapati kita sedang berbakti. Sama-sama katakan amin. Katakan, Tuhan, aku sekarang berbakti kepada Tuhan. Ya, dibungkus dalam satu kegiatan gereja, namanya kebaktian, ibadah raya pertama. Nanti ada yang kedua, nanti ada yang ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Berulang-ulang ini saya sampaikan, sepanjang bulan ini saya sampaikan kepada saudara, dan saudara bisa menebak ketika nanti ke gereja, ketika nanti Miracle Cell, saudara, ketika ikut dalam wanita-wanita ke ibadah Miracle Woman, pria kepada Miracle Man dan sebagainya, nanti pasti arahnya ke pelayanan, pasti disuruh pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, ketika saat itu saudara sudah melayani Tuhan, maka dikuatkan lagi. Ya,
Karena kita sudah menebak, sudah tahu. Nanti pasti hamba Tuhan yang menyampaikannya berkata ini. Saudara, ketika saudara sedang didapati diri sendiri, sedang on fire, saudara semangat, tambah semangat lagi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sampai saudara tahu bahwa ini benar saya sedang mempermuliakan nama Tuhan. All out, saudara. Bahwa kedapatan hidup kita ini semuanya fokus, konsentrasi, tidak kehilangan arah dan lain sebagainya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita Yesus Kristus dalam Matius 20 ayat ke-28 berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita peringati dalam perjamuan kudus. Setiap kali perjamuan kudus kita memperingati sedang Tuhan memberikan pengorbanan, tetapi selain itu artinya adalah bahwa nanti Tuhan akan datang kedua kalinya. Yesus Kristus pun melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saudara, mari kita melayani. Puji Tuhan. Kemarin ada saudara kita, saudara baru healing. Ya, healingnya ke Solo, ke Jogja. Kebetulan saya orang Solo. Saudara dikasihi Tuhan, dan bercerita tentang abdi dalam. Saudara mungkin tahu ya, abdi dalam. Abdi dalam ini adalah yang mengabdikan dirinya untuk melayani di sekitar kerajaan itu, di keraton itu. Dan dia terkaget-kaget, gajinya 250.000. Saya sekarang berarti sudah naik ya. Setahu saya dulu tidak sebesar itu. Dulu menurut kayak saya, dulu berapa? Dulu 75.000 aja abdi dalam. Itu yang di keraton itu ya. Kalau saudara pergi ke Jogja, masuk keraton Jogja atau keraton Solo, hampir mirip saudara, cuma berbeda. Kalau sepintas tidak ada bedanya, tetapi bagi orang Solo, orang Jogja tahu, oh ini perbedaannya Solo Jogja demikian. Saudara, tetapi abdi dalam sama-sama mengabdikan diri saudara dan tidak menghiraukan berapa dia dibayar, berapa dia digaji. Saudara, dia melayani, dia sangat hormat kepada raja. Saudara, dan bentuk penghormatan itu sangat membanggakan bagi dia. Dan mereka bangga kalau ada orang umum, masyarakat berkata, kamu abdi dalam. Oh iya, saya abdi dalam. Padahal saudara, gajinya katanya sekarang 250. Setahu saya dulu 75.000 satu bulan. Apakah hidup? Faktanya dia bisa hidup. Ya, dia juga kaget. Ini jemaat yang di sini, anaknya kuliah semua. Dia cuma abdi dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa ke konteks gereja. Sekarang ini visi gereja kita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Sama-sama mengatakan, aku hamba Tuhan. Saudara, dalam diri sendiri saja. Jangan berkata, aku ini hamba Tuhan loh, tetapi dengan ancaman. Saudara bukan hamba Tuhan. Ya, tetapi dalam diri sendiri, aku ini hamba Tuhan. Ya wajarlah kalau saya dihina, wajarlah kalau saya dibully, wajarlah saya ini hamba. Kalau saudara adalah pimpinan, saudara bicara. Tapi konteksnya sekarang ini adalah kita ini hamba. Ya, sedang terlibat di dalam pelayanan melayani Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kadang kita tidak dihiraukan dan sebagainya. Ya, kemarin saya ada seorang datang dan saya mengulurkan tangan dan kemudian orang itu tidak menghiraukan. Dan nanti saya, wah, tanganku tidak disambut. Kalau itu terjadi kepada kita, apakah kita perlu tersinggung? Sudah? Tidak. Padahal saya ini sebentar akan khotbah. Sudah mengulurkan tangan, dia sempat melirik saya, tidak mau. Dan bukan tidak mau ya, atau gimana saya nggak ngerti, ataukah terlewati begitu saja. Hati saya, puji Tuhan, dan saya tidak perlu tersinggung akan hal itu. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita hal yang kecil itu, apakah kita sudah dewasa rohani, saudara? Ataukah dengan hal yang sepele-sepele itu kemudian mempengaruhi seluruh hidup kita sehingga kita kehilangan makna hamba Allah, hamba Tuhan? Mari kita kerjakan dengan baik, saudara. Hari ini mari kita lebih semangat lagi. Beberapa waktu yang lalu di hari Minggu saya sampaikan ibadah 1 dan kedua, saudara, bahwa mertua Petrus yang sudah tua ketika dipegang tangan oleh Allah, kemudian Alkitab mengatakan sembuhlah demamnya. Dia segera bangkit, dia bangun dan ambil tindakan melayani Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin.
entah disembuhkan oleh sakit penyakit, ya, entah saudara mendapatkan pertambahan finansial saudara, entah saudara memiliki hubungan satu sama lain semakin erat. Sekarang hubungan saya dengan si A itu sekarang enak, dulu ada ganjelan sekarang enak, itu berkat Tuhan juga. Saudara, ketika demikian sadarlah itu datang dari Tuhan, dan Roh Kudus bekerja atas hidup saudara. Segera bangkit dan layani Tuhan dengan nyatakan syukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang ini dijagai, dilindungi oleh Tuhan, maka saudara segera bangkit dan melayani Tuhan. Saudara, kata melayani masuk dalam pikiran kita, masuk dalam jiwa kita, dan kemudian gerakkan tubuh saudara untuk melakukan aktivitas sehingga orang lain berkata, oh iya, si A itu, ibu itu, bapak itu, mas A itu, bang A itu sedang melayani Tuhan. Saudara, jangan terlalu sempit melayani Tuhan hanya di mimbar ini saja atau di gereja. Melayani Tuhan bisa di mana-mana, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi harus ada koordinasi. Tidak bisa saudara kemudian dalam konteks pribadi saya sedang melayani Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Saudara, saya khawatir orang yang demikian adalah terjebak di dalam kesombongan pribadi. Saudara yang kasih Tuhan, maka melayani harus penuh dengan ketaatan. Sama-sama katakan melayani dengan ketaatan. Tambah ketaatan saudara dalam konteks melayani. Berikan itu untuk kita melayani Tuhan. Saudara, kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-43. Dikatakan demikian, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Saudara, sampai 7 kali naik gunung. Kemudian ada tanda-tanda? Tidak ada. Pak Guru, nggak ada Pak Guru. Pak Elia. Ya. Pak Elia berdoa lagi. Saudara. Kemudian ayo naik lagi. Saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali sering hamba Tuhan menyampaikan ini. Kalau kita tidak memiliki ketaatan, saudara, saya bersyukur bujang ini memiliki ketaatan. Saudara pernah naik gunung? Atau di sini on ya, has ke gunung paling tinggi mana dan? Ya. Pohon besar ya, pohon besar. Saudara ke pohon besar, tapi itu sih bukan gunung ya. Kalau namanya gunung itu saya di lereng Gunung Lawu, ya itu tinggi sekali. Ya, ini di sini kayaknya tidak ada gunung. Di Kalimantan yang ada gunung cuma di Keke, ya, Gunung Kinabalu itu tinggi, dingin, katanya ada esnya. Saudara, kalau di Jawa banyak gunung. Dan ini saudara kasih, kalau saudara ke Israel di sana, ini gunung juga. Yang suruh lihat lagi, turun lagi, saudara, sampai 7 kali. Bayangkan, kalau tidak ada ketaatan, maka tidak ada mujizat. Dan ketika terakhir lihat cuma segenggam tangan, sekepat, jauh lagi, jauh kecil. Itulah saudara, Tuhan berkarya begitu luar biasa. Tanpa ketaatan, saudara melayani gurunya dan melayani Tuhan, maka kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Taat membawa berkat. Sama-sama katakan, taat membawa berkat. Lagi dengan iman 2, 3. Saudara taat pasti diberkati Tuhan. Amin. Ini saudara Nuh. Panjang lagi. Nuh membuat bahtera, saudara, 120 tahun. Ya, 120 tahun. Tahun pertama mungkin ya saudara persiapan karena naik gunung juga. Mungkin ngerintis dan lain sebagainya. Nanti ngangkut kayu-kayu ke atas. Saudara, dan dia dibantu oleh menantu, anak-anak. Saudara kasihlah 120 tahun. Berapa umur kita sekarang? Saudara, ada yang berumur 300? Tidak ya? Atau umur pendek lagi? 100 tahun? Tidak ada. Di sini yang paling tua siapa ya? Ya, berapa usianya? Mungkin sekitar, ini kayaknya muda-muda semua sih. Yang paling tua mungkin 60-an, berkisar 60-an paling ya. Kayaknya nggak ada ya. Semua kayaknya 17 semua. Ya saudara. Tapi ini 120 tahun tanpa ketaatan, tidak ada bahtera yang menyelamatkan. Sejarah manusia mungkin berbeda. Saudara kasih tanpa ketaatan,
tidak akan. Dan dia melayani. Mengapa dia kerjakan? Karena mendengar perintah Tuhan. Kamu harus mentaati perintah Tuhan, harus takut akan Tuhan, harus berbakti, harus tadi katakan. Maka masuk di hati Nuh. Saya berharap sekarang masuk di hati kita semua. Dan kemudian firman Allah buat patras dikerjakan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan faktanya dia diberkati Tuhan. Tanpa ketaatan, gereja kita ini tidak akan terbangun. Tadi bangun, besar, sukses gitu ya. Itu moto gereja kita. Tanpa ketaatan, saudara tidak mungkin. Ada suara tahun pertama, coba lihat 1 tahun pasti berantakan. Dilihat gereja kita semakin diberkati Tuhan. Saudara kemudian coba tunggu nanti 2 tahun. 2 tahun lewat kita semakin diberkati Tuhan. Amin, saudara. Dan kemudian nanti pasti 5 tahun habis. Faktanya kalau datang dari Tuhan dan kita, hamba-hamba Tuhan di tempat ini taat dikerjakan, maka terus Tuhan akan. Dan sampai sekarang usia gereja kita berapa ya? Ini tahun berapa ya? 14 ya? 14 tahun. Dan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Sekarang ini gereja mempersiapkan generasi berikutnya. Generasi kami, saudara, itu sudah harus mempersiapkan diri. Generasi saudara anak-anak muda ini masih muda-muda semua, harus siap untuk pelayanan dipakai Tuhan. Maka gairahkan pelayanan saudara di hati saudara, dan perlu dengan ketaatan. Abraham taat, saudara. Dengan ketaatan Abraham, maka saudara dia bisa menuju ke tanah perjanjian. Kalau tidak taat, saudara bisa bubar di tengah jalan. Ayo keluar dari daerahmu. Di sana nyaman, saudara. Di Ur Kasdim sekitar Irak. Saudara, dia keluar dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak tahu kemana, jalannya kemana. Tanpa ketaatan, saudara, saya membayangkan kalau saya ini Abraham, wah mungkin emosinya memuncak. Ya, ini kemana kita ini mau jalan kemana? Tetapi hubungan dengan Tuhan, satu sisi saudara bahwa dia dengaran akan suara Tuhan dan nurut saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayo sekarang berhenti, bikin kemah. Ini maghrib gitu ya. Bikin kemah, istirahat. Saudara, oh ini daerah mana ya? Kayaknya nggak ada namanya. Kasih nama sendiri aja lah. Mungkin begitu. Oh ini ada yang tinggal. Ketika masuk di satu daerah, ini ada yang tinggal. Tanya ini namanya apa? Oh namanya ini. Dia tahu ceritanya dan sebagainya. Saudara, ditanya oleh orang-orang asli di situ, mau kemana Tuhan? Jawabnya apa, saudara? Ya, mau kemana ini? Ya, tidak tahu ya mau kemana. Pasti dia memiliki kata-kata yang bijak. Salah satunya mungkin kehendak Tuhan yang jadi. Ya, tidak tahu. Mungkin orang-orang penduduk asli yang dilewati itu kehendak Tuhan. Saudara, Allahnya beda dengan Allah dia. Allah banyak kan baal-baal, patung-patung. Tidak ada kehendak Tuhan di sana. Saudara, yang kasih Tuhan. Ini ketaatan Abraham membawa berkat bagi banyak orang dan keturunan Abraham. Saudara, karena kita percaya Yesus Kristus yang pernah kita bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, karena berkat ilahi. Ketaatan Elizabeth dan Maria, ini ibu-ibu yang taat. Saudara, Elizabeth melihat suaminya, saya hamil tetapi suami bisu. Bayangkan saudara, tanya, Pak, mau minum apa? Misalkan ini, kopi atau teh? Kopi atau teh? Ini mau dibuatkan. Saudara, teh atau kopi? Saudara terjemahkan kalau begitu. Bisu. Tidak bisa. Tapi taatnya luar biasa Elizabeth. Saudara, Maria. Kalau Elizabeth ada suaminya sudah sah. Orang tahu semua itu suaminya. Kalau Maria, saudara, tapi karena ketaatan membawa keselamatan, itu luar biasa. Maka hari ini saudara, mari kita melayani Tuhan dengan penuh ketaatan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pasti kita membawa berkat bagi banyak orang. Sepakat katakan amin. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudara, melayani dengan sukacita. Sama-sama katakan melayani dengan sukacita. Haleluya. Saya baca Mazmur 100 ayat yang 1. Mazmur 100. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah, ini melayani Tuhan. Beribadahlah dengan Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sehingga gereja, banyak gereja sekarang
menamakan ibadah hari Minggu itu adalah ibadah raya. Saudara tahu artinya ibadah raya? Raya itu besar. Di sana saudara bersyukur karena beberapa hari yang lalu saudara diberkati Tuhan, maka kita berkumpullah untuk merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita penuh dengan rasa hormat, kebaktian, khidmat saudara, tetapi dengan sukacita. Saudara, dengan rasa syukur kehadapan Tuhan, dengan sukacita. Rasa bersyukur ini saudara berbeda dengan kebalikannya adalah rasa bersungut-sungut. Coba cek kembali saudara kita beribadah pagi ini, kita kebaktian pagi ini, apakah saudara penuh dengan rasa syukur atau karena bersungutan? Kadang kita dibawa untuk bersungut-sungut ya, kadang terjebak kita, waduh hujan lagi, gerimis lagi. Tadi saya juga ngomong ke istri, kalau setiap minggu hujan ya, jangan-jangan jemaat tidak pada datang, tapi puji Tuhan saya ketemu dengan saudara-saudara yang penuh kerelaan beribadah ke hadapan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang taat, jemaat Tuhan yang taat, yang suka kebaktian. Sepakat katakan amin. Dan saudara kita bersukacita. Kalau ibadah saudara jangan murung-murung. Ibadahlah yang penuh dengan sukacita. Pak saya lagi masalah. Ya, tapi masalah itu saudara jangan kalah dengan masalah sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita punya masalah, datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. Karena diizinkan kita sedang bermasalah, saudara. Dan ketika bermasalah itu dibawa ke level yang lebih baik lagi. Saudara bersyukurlah akan hal itu. Ketika kita menghadapi permasalahan hari ini, detik ini saudara punya masalah masing-masing, bersyukurlah. Karena Tuhan akan memampukan saudara untuk mengatasi masalah itu. Dan orang lain tidak sama masalahnya dengan saudara. Bersyukurlah dengan masalah yang saudara hadapi sekarang ini. Banyak masalah saudara. Mungkin masalah suami istri, mungkin masalah bagaimana nanti bayar pada anak-anak sekolah sekarang ini musim bayar. Ya, lagi saatnya bayar sekolah. Bagaimana dengan kesehatan? Saya ada masalah dan sebagainya. Saudara bersyukurlah akan hal itu. Memang tidak mudah. Tetapi mari kita sama-sama untuk belajar dan semakin membawa sukacita hidup kita. Karena Tuhan sudah sediakan sukacita. Saudara 1 Petrus 4 ayat ke-9 sampai 10 berkata demikian. Ini pelayanan kepada orang lain. Kalau tadi kita beribadah ke hadapan Tuhan, sekarang konteksnya kita adalah pewaris kerajaan surga, kita sudah diberkati, kita sudah diselamatkan. 1 Petrus, Rasul Petrus berkata demikian. Ayat yang ke-4 pasal 4 ayat ke-9 sampai 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tumpangan ini bantuan, tumpangan ini perhatian. Seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Seru. Nanti saudara bisa baca. Saudara, layanilah, beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, ini tadi konteksnya bahwa bersungut-sungut itu lawan dari bersyukur. Maka bersyukurlah, jangan dengan rasa persungutan. Saudara, tampilkan kehidupan kita kepada orang lain di sekitar kita yang Tuhan Allah arahkan bertemu dengan saudara. Maka berilah tumpangan tidak bersungut-sungut. Saudara, layani dengan baik. Mari kita cepat-cepatan untuk saling melayani satu sama lain. Sepakat katakan amin. Kalau ketemu dengan si A, si B, apa yang harus saya katakan ya? Saya harus melayani dia. Mungkin saudara berkata, wah bajumu sekarang rapi ya, bersih ya. Sekarang tampilanmu oke. Itu melayani Tuhan. Hatinya jadi senang. Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara berkata, apa ya yang harus saya berikan? Kayaknya dia perlu permen ya. Saya sering kantongi permen itu cuma sebagai apa ya, ice breaker lah. Saya ketemu dengan anak-anak kecil gitu ya, kalau anak-anak ini kayaknya lagi susah diatur, lagi kemudian perhatian, kasih permen, saudara pasti senang. Kebanyakan demikian, tapi pasti ditanya dulu, papa mama boleh nggak makan bonbon ya.
makan permen. Kalau tidak boleh, jangan dipaksa, jangan kasih. Aku pendeta, kasih makan. Tidak boleh begitu juga. Kalau begitu tidak jadi. Akhirnya dia, saudara, ada rasa berubah dulu, kemudian apa dan sebagainya. Mari kita melayani satu sama lain, entah itu anak kecil sampai orang tua. Saya juga suka bergaul dengan orang-orang yang sudah tua, karena belum tentu kita sampai usia kita kepada orang-orang tua. Dan kasih Tuhan, setiap kali saya lihat wajahnya bapak saya, wah saudara, saya senang sekali, karena sampai usia 90 tahun, dan itu luar biasa. Saudara, bersyukur, dan kita juga harus tahu bagaimana supaya diberkati seperti orang lain dan sebagainya. Dan itu adalah kuncinya. Mari kita bisa melayani satu sama lain. Jangan melayani dengan kesungutan, jangan hitung-hitungan. Wah, saya rugi ya kalau melayani dia. Saudara, itu adalah tabur tuai. Saudara menabur, pasti saudara akan menuai. Sepakat katakan amin. Hal-hal yang menghalangi sukacita adalah satu, karena melakukan itu sebagai kewajiban. Ya, ini kewajiban. Akhirnya saudara ada rasa tidak sukacita, atau karena mau menerima upah, melayani karena upah terpaksa dan sebagainya. Saya berharap kita semua melayani Tuhan dengan sukarela dan sukacita ke hadapan Tuhan. Saudara memberikan persembahan sukarela, sukacita ke hadapan Tuhan. Saudara ketemu dengan orang lain, berkata-kata, saudara bukan hanya lip service saja, saudara, tetapi betul dari hati, mengatakan sesuatu pujian, penghargaan kepada dia. Saudara memberikan tumpangan, saudara memberikan perhatian dan sebagainya. Maka kita disebut orang-orang yang sekarang ini meningkat pelayanan kita. Sepakat katakan amin. Dan orang yang melayani Tuhan pasti diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Saya tidak sedang berbicara berkat yang akan kita terima, tetapi apa yang harus kita kerjakan, yaitu melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya firman Allah tertanam dalam hidup kami. Kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami juga menerima kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Ya Bapa di surga, kami siap menerima berkat perjamuan kudus, manunggal dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena kami tahu ketika kami bersekutu, ketika Tuhan ada pada kami, maka segala perkara dapat kami lakukan karena kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menikmatinya, sekiranya ada hal yang salah, tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita ada yang salah, melanggar, berdosa, atau kegiatan perbuatan kita sengaja berdosa, dan ada juga yang tidak tahu kalau itu berdosa. Saudara, kalau saudara menyadari itu dosa, mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Ya Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari kami umat-Mu, hamba-hamba. Kiranya pengampunan Tuhan, belas kasih Tuhan turun, menjamah, memberkati kami, hidup kami. Dan kami layak menerima perjamuan kudus, karena Tuhan kudus, sehingga kami dikuduskan oleh Tuhan. Dan selanjutnya hidup kami berkenan menyukakan hati Tuhan. Itulah yang indah di hadapan Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba Tuhan mulai perjamuan persiapan diri dengan baik. Oleh kuasa darah-Ku, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
kami Allah. Mengampuni dosa kami ya Tuhan, dan melayakkan kami dalam hadirat Allah. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan Mengampuni, memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi saudara-saudara. Allah rindu senantiasa memberkati kita semua. Mari kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar, Dia berkorban bagi saudara dan saudara, supaya kita terus menerima kemenangan keselamatan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan hidup kita semua. Sebelum meminumnya, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara untuk dipulihkan oleh Tuhan. Silakan berdoa. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur ke hadapan Allah. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah. Buat segala kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan.
Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Kami dikuatkan dan kami siap menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebentar kami akan berikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan kami. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap memberikan persembahan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Saudara dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dan mendengarkan pengumuman. Apakah ada? Saya sampaikan saudara pengumuman bahwa di sini sudah di bulan Agustus, warnai rumah kita dengan nuansa merah putih itu membangkitkan nasionalisme kita. Kemudian sebelum saya sampaikan, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Sepertinya saya sudah kenal saudara semua. Sering ibadah di tempat ini. Kemudian pengumuman adalah hari Jumat ini kalau kehendak Tuhan memang kita akan adakan ibadah yang khusus. Worship night-nya khusus, saudara, akan dilayani oleh Kapolda Kaltara, Bapak Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya. Saudara, nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari pemimpin kita. Kemudian pada tanggal 16 Agustus nanti ada ibadah syukur HUT RI yang ke-77. Silahkan nanti datang dengan nuansa yang agak berbeda. Saudara boleh pakai baju nasional, baju adat, boleh baju profesi saudara, boleh, silahkan. Dan kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Itu saja. Terakhir, apakah ada yang berulang tahun di bulan Agustus? Apakah ada di ibadah yang berulang tahun di bulan Agustus? Puji Tuhan, ada beberapa. Silakan maju ke depan. Kita akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Mas Agus, mungkin Pak Agustina, yang namanya Agus. Ini kakak adik ya. Puji Tuhan. Saudara, bagi berdiri bersama-sama, kita arahkan tangan kita berdoa memberkati, mengasihi saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami bersyukur ya Tuhan buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Agustus. Perjalanan hidup yang sudah dilalui karena penyertaan Tuhan sampai kepada hari ini, itu kebaikan anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa anak-anakmu ini memberikan kesempatan waktu yang baik, meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah ini.
Kami berdoa ya Tuhan, kiranya berkat ilahi dalam perjalanan hidup selanjutnya menyertai anak-anak-Mu ini. Kesehatan Tuhan limpahkan yang terbaik, dijauhkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri yang jahat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya perjalanan kehidupan selanjutnya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar, dijauhkan dari orang-orang jahat, dan mereka semua terus mencari hal yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya yang sudah berumah tangga, tambahkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Yang sudah bekerja, semakin hari pekerjaannya diberkati Tuhan. Yang masih sekolah, Tuhan berikan pengetahuan, kecerdasan yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesetiaan hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini. Dan kami sangat percaya bahwa mereka semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga bersyukur kalau Tuhan menyertai memimpin kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Allah. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan diberkati.